Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga semangat dan juga sehat selalu. Begitu juga dengan saya Yohana Margareta yang kali ini akan menemani Anda dalam editorial Media Indonesia. Dan tema editorial kali ini adalah terkait dengan benang basah anti korupsi. Dari catatan Media Indonesia dalam editorialnya, di sini menyatakan bahwa survei terbaru tingkat kepercayaan masyarakat yang dirilis Indikator Politik Indonesia kembali menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di posisi paling buncit di antara lembaga penegak hukum yang dipercaya. Nah, ini saya sedikit bacakan ya, dari data BPS Badan Pusat Statistik mencatat indeks perilaku anti korupsi IPAK Indonesia 2024 sebesar 3,85 turun dari skor tahun sebelumnya 3,92 dengan skala 0 hingga 5. Dan skor tersebut menunjukkan perilaku anti korupsi elemen bangsa telah melonggar alias lebih permisif terhadap praktik korupsi. Nah, seperti apa sebenarnya dampak dari korupsi kita dan kenapa korupsi di negeri ini masih saja merajalela? Nanti kita akan bahas bersama anggota Dewan Redaksi Media Group yang sudah hadir bersama saya, ada Bung Abdul Kohar. Selamat pagi Bung Kohar. Selamat pagi Yohana. Tema kita menarik sekali, tapi ada yang lebih menarik juga yang layak untuk kita ulas. Pemirsa, saya ingin tunjukkan bahwa edisi Media Indonesia pada pagi ini spesial sekali ya Bung Kohar. Di sini adalah covernya tentang Palestina menolak takluk. Apa makna dari cover spesial ini, Bung Kohar? Ini adalah persis hari ini adalah 1 tahun ketika Israel mengamuk ya setelah dibombardir oleh pasukan Hamas waktu itu. Kemudian setelah itu dimulailah apa yang oleh banyak orang, banyak aktivis kemanusiaan disebut sebagai genosida. Karena ketika Israel mengamuk, tidak tahu lagi siapa yang diamuk, semua sasaran dimusnahkan, ada lebih dari 800 masjid rata dengan tanah dari total 1.200 masjid, ada gereja juga begitu, ada 9 gereja juga dirusak, lalu lebih dari 41.000 orang dibunuh atau meninggal. Mereka sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, juga para lansia. Nah, warga Gaza sampai saat ini juga masih kesulitan makanan, kesulitan minuman, air bersih, dan kesulitan fasilitas hidup lainnya, fasilitas dasar hidup lainnya, semuanya tidak dia dapat. Lebih dari 900.000 orang terpaksa harus mengungsi. Nah, ini adalah sebuah bentuk kekejaman yang luar biasa, yang anehnya itu dibiarkan. Nah, hari ini adalah memasuki 1 tahun. Itulah kenapa Media Indonesia muncul dengan cover seperti ini. Ada statement dari Menteri Luar Negeri yang waktu pidato di sidang umum PBB yang mengatakan kemarin di sini dalam sidang ke-79 Majelis Umum PBB, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel ingin damai. Israel mendamba perdamaian. Apa benar? Bagaimana mungkin kita akan percaya pernyataan itu? Nah, ini adalah sebuah sentilan yang sangat keras dari Indonesia, dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kenapa? Karena berkali-kali Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan ingin damai, dan ingin damai. Tetapi fakta yang terjadi, perang justru semakin dalam dan meluas. Bahkan sekarang yang menjadi sasaran juga di Lebanon. Di Beirut, Lebanon, dan akhirnya Iran pun juga terseret untuk ikut dalam perang ini. Ya, tentu saja sangat masuk akal ketika pada akhirnya kita ragu dengan Israel ya. Indonesia kurang keras apa ya Bung Kohar untuk menyuarakan kecamannya di PBB. Tapi Israel tetap bergeming ya. Karena di sini kalau kita lihat dari Media Indonesia sendiri di halaman utamanya ini juga memaparkan dukungan militer untuk Israel. Ini memang negara-negara yang adikuasa sekali. Ada Amerika Serikat, Jerman, Uni Eropa, Inggris, Italia, Prancis. Jadi ini menjadi modal Israel untuk terus percaya diri bahwa dia aman-aman saja melancarkan aksi apapun. Selama Amerika Serikat masih memberikan dukungan yang sangat penuh terhadap Israel, selama itu pula Israel akan merasa congkak ya. Dia akan congkak dengan mengatakan ya bahwa apa yang kami lakukan ini adalah untuk melindungi diri kami. Nah, apa yang terjadi? Ya, senjata digelontorkan begitu saja, banyak untuk membunuh manusia, berapapun ongkosnya, berapapun biayanya, dan selama Amerika tetap berdiri di belakang Israel, ya selama itu pula
perdamaian di Timur Tengah makin sulit terwujud. Dan Israel memang hendak ingin memusnahkan atau katakanlah ingin mencapai quote unquote perdamaian itu dengan cara kekerasan. Cara kekerasan Nah, dan apa semua yang- kekuasaan ada di tangan dia, baru itu Betul. dia damai. Yang begitu ya? diciptakan oleh Israel sekarang ini adalah spiral kekerasan. Kekerasan yang silih berganti, berlanjut, yang kemudian melahirkan spiral kekerasan. Apa yang dilakukan dengan membunuh tokoh-tokoh, katakanlah misalnya tokoh Hizbullah, tokoh Hamas, itu bukan menghentikan perang, tapi justru menciptakan radikalisme baru. Karena tokoh-tokoh yang muncul kemudian sebagai pengganti, itu adalah sosok-sosok yang justru lebih radikal, yang lebih keras, yang bertekad, bersumpah untuk membalas dendam. Iya. Dan buktinya Iran sudah melakukan itu. Ya, dan itu mungkin juga bisa jadi tujuan Israel karena ini memecah belah ya umat-umat beragama dengan keberadaan Israel, kemudian menekan mereka, memunculkan dendam, kemudian menjadikan kelompok-kelompok radikal ini juga menjadi senjata. Tapi yang menjadi korban kemudian adalah Masyarakat masyarakat sipil. ya, masyarakat sipil, masyarakat yang tidak berdaya, yang tidak memegang senjata, yang akhirnya mau tidak mau mereka ikut menjadi martir. Selain martir ya ketika mereka tumbuh remaja, mereka ikut berperang dan menjadi semakin keras, semakin militan. Ya akhirnya tadi itu spiral kekerasan yang terus-menerus akan muncul. Ya. Baik, Bung Kohar dan juga pemirsa, ini menarik sekali. Media Indonesia terus mengawal dan juga memantau bagaimana perkembangan di Timur Tengah, dan tentu saja Anda dapat menyimak ulasan-ulasan terdalam di Harian Media Indonesia yang terbit setiap hari dan juga di e-paper. Silahkan berlangganan pemirsa e-paper Media Indonesia. Tadi di halaman pertama, sekarang kita masuk ke halaman ke-7 Bung Kohar, ada headline lainnya yang juga patut kita simak dan kita ulas terkait Indonesia. Kita beralih ke dalam negeri ini. Jangan sibuk hibur diri di tengah deflasi. Indeks harga konsumen PMI Manufaktur Indonesia dan data LPS menunjukkan kian turunnya daya beli masyarakat akibat pendapatan yang turun, utamanya kelas menengah. Dan kemarin juga ada fenomena Bung Kohar yang sempat saya amati di pemberitaan, ternyata semakin kesini tuh banyak mal-mal kosong, tempat-tempat makan, restoran, itu juga sudah mulai ada geliat sepi yang terlihat begitu. Ya betul, ini dari pengamat ekonomi Yanuar Rizky ya, yang mengkritik cara pemerintah merespons keadaan. Pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa ya kelas menengah baik-baik saja, tidak ada masalah. Ini masalah dunia, deflasi ini masih dalam batas normal, nanti inflasi juga masih terkendali. Jadi deflasi 5 bulan berturut-turut itu sudah tidak normal. Deflasi 5 bulan berturut-turut itu adalah tanda-tanda bahwa negeri ini mengarah kepada situasi yang ke krisis gitu loh. Apa yang menjadi penyebab deflasi? Jangan-jangan karena memang daya beli masyarakat yang turun. Apa akibat selanjutnya? Ya produsen malas berproduksi karena tidak ada yang membeli. Harga sudah diturunkan, tidak ada yang membeli juga. Maka ekonomi tidak akan menjadi bangkit. Kalau deflasi terus-menerus terjadi, maka mustahil pertumbuhan ekonomi bisa dijaga di 7% katakanlah begitu. Jangankan 7%, menjaga 5% saja akan menjadi sulit kalau tidak segera dicarikan solusi-solusinya. Karena itu daripada sibuk menghibur diri bahwa ekonomi kita masih baik, bahwa kelas menengah kita juga masih tahan, ya jawab dengan jujur saja bahwa kita memang belum punya solusi atau resep yang ampuh, yang dalam jangka pendek, yang bisa mengatasi keadaan. Karena itu ya kumpulkan para ahli, berikan masukan-masukan apa yang kira-kira pas dilakukan 100 hari pertama kabinet pemerintahan baru yang akan datang untuk mengatasi daya beli yang semakin merosot ini. Bayangkan sekarang ini semua data menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran khususnya di kelas menengah itu digunakan untuk membeli makanan dan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua, persentase yang banyak kedua adalah untuk membayar cicilan. Nah, padahal sebelum ini kelas menengah di Indonesia umumnya ya mereka masih bisa menabung. Sekarang ya boro-boro menabung, tabungan yang ada pun diambil sehingga ada istilah mantap kan, makan tabungan. Makan tabungan. Nah, itu yang terjadi, fenomena seperti itu terjadi dan data itu sudah dirilis. Bahkan BPS sendiri kan merilis bahwa jumlah kelas menengah kita
anjlok 9 juta lebih. Dari waktu sebelumnya itu kita 57,3 juta, sekarang tinggal 47,8 juta. Itu jumlah kelas menengah. Mengapa itu terjadi? Ya macam-macam, ada pandemi, dan setelah pandemi sampai sekarang itu belum pulih sebetulnya. Maka benar kata Yohana tadi yang mengatakan bahwa banyak mall sekarang pada kosong. Sebagian besar mall mulai kosong lagi. Meskipun kemarin sempat ada yang mulai masuk. Banyak orang atau kelas menengah jalan-jalan ke mall, tapi bukan untuk membeli barang, hanya untuk lihat-lihat dan jalan-jalan saja. Cari hiburan untuk melepas kepenatan lah daripada di rumah terus-menerus. Nah, ini yang mesti diatasi oleh pemerintah. Betul. Ini adalah salah satu persoalan yang kemudian bisa mengancam roda perekonomian Indonesia ya. Dan terlepas dari masalah itu, terkait dengan ekonomi juga salah satu hal yang mungkin bisa diantisipasi adalah juga agenda pemberantasan korupsi ini juga harus dikuatkan ya, Bung Kohar. Karena betul. Mungkin tidak secara langsung berimbas pada kebijakan-kebijakan yang radikal, yang berdampak, tapi ini juga bagian dari pencegahan yang bisa mendukung dan juga memperkuat begitu sektor ekonomi kita. Seperti di headline yang ketiga ini di halaman 2, lembaga anti rasuah berpotensi kian melemah. Nah, jika demikian lalu bagaimana ini situasinya? Kenapa melemah dari catatan media Indonesia? Ya, ini adalah pendapat dari koalisi masyarakat sipil anti korupsi yang menilai bahwa 10 nama calon pimpinan dan 10 calon anggota Dewan Pengawas KPK yang diloloskan oleh Pansel KPK itu diragukan komitmennya atau diragukan rekam jejaknya dalam memberantas korupsi. Jadi modus korupsi, kemudian cara-cara korupsi itu kan makin canggih, makin menemukan modus-modus baru. Nah, tetapi sayangnya lembaga yang selama ini diyakini atau pernah dipercaya, sangat dipercaya bahkan untuk memberantas korupsi, sekarang justru mulai merosot. Kepercayaan publik terhadap KPK kian merosot. Bukan karena apa-apa, karena satu, undang-undangnya direvisi menjadi masuk dalam rumpun eksekutif. Yang kedua, para komisionernya sendiri juga terjerat dengan kasus-kasus yang notabene kasus itu terkait dengan kasus korupsi juga. Dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, suap dan seterusnya. Maka lengkaplah sudah ketika nanti di Desember itu ganti pimpinan KPK, belum ada sumber energi yang bisa membangkitkan optimisme, kira-kira begitu. Nah, karena itu ya harus dibuktikan nanti nama-nama yang disodorkan dan nanti diloloskan itu harus mampu membuktikan bahwa mereka sanggup untuk berperang melawan korupsi. Tapi biasanya udah pasti lolos ya Bung Kohar, kalau dari pola-polanya ini ya, tidak ada evaluasi lagi. Pasti diambil 5 dari 10 itu kan. 5 dari 10 itu ya, kalau 10-10-nya itu yang disodorkan atau yang diloloskan dianggap atau dipersepsikan terlalu lemah terhadap pemberantasan korupsi atau terlembek, maka ya satu-satunya jalan harus dengan pembuktian. Mereka yang dikatakan atau dipersepsikan lembek ini harus membuktikan diri bahwa mereka tidak lembek. Mereka punya integritas, mereka sanggup berperang melawan korupsi dan sanggup merumuskan bagaimana pencegahan terhadap korupsi ini sehingga skor korupsi kita itu, indeks persepsi korupsi kita itu tidak stuck atau tidak berhenti di angka antara 30, 34, 38, paling banter 40. Itu kan dari 100 itu kan berarti nilai yang jelek gitu. Iya, rendah. Ini sesuai dengan tema kita juga. Kita bahas tentang benang basah anti korupsi. Pada akhirnya kita akan kemudian melihat siapakah calon-calon pemimpin KPK ini dan apakah bisa kemudian berintegritas menaikkan indeks persepsi anti korupsi di Indonesia. Apalagi keraguan itu juga muncul ketika mayoritas di antara mereka ini karena juga dari aparat ya, Bung Kohar ya, akan ada konflik kepentingan. Lalu selain kita menunggu pembuktian, tidak adakah sebuah amunisi lain begitu untuk kemudian mendorong KPK ini kembali pada marwahnya, Bung Kohar? Ya, mestinya seperti itu. Tetapi fakta yang kita saksikan hari-hari ini, masyarakat dibuat semacam kayak frustasi malahan. Contoh,
mengusut bagaimana gratifikasi, ada atau tidaknya gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi Kaisang itu saja sampai sekarang kan masih berlarut-larut itu. Tidak ada kejelasan apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah ada gratifikasikah atau tidak ada? Kalaupun tidak ada, bagaimana penjelasannya? Kalau ada, apa tindakan selanjutnya? Itu kan yang disaksikan oleh publik saat ini kan teramat telanjang bahwa apa yang sudah dan akan dilakukan oleh KPK ini kan menunjukkan bahwa KPK semacam subordinat akhirnya. Bukan menjadi lembaga yang independen, tetapi lembaga yang bergantung, yang tidak mandiri lagi. Nah, ini berbeda dengan apa yang terjadi di Singapura. Pekan lalu, seorang menteri senior yang sudah mengundurkan diri, itu akhirnya diadili dan divonis penjara 12 bulan loh. Hanya karena dia menerima gratifikasi juga. Menerima tiket untuk Formula One, kemudian juga nebeng jet pribadi. Ya. Nah, ini adalah sebuah kasus yang bisa kita jadikan sebagai sebagai cermin. Bagaimana Singapura yang sangat keras dalam memberantas korupsi, sehingga hasilnya apa? Singapura menjadi negara yang paling bersih di Asia. Ya. Atau nomor 5 di dunia dengan skor indeks persepsi korupsi 83. Ya, Bung Kohar, sebelum kita ulas lebih dalam lagi, kita akan saksikan dulu pemirsa ulasan informasi yang satu ini untuk Anda. Benang basah anti korupsi. Alkisah di sebuah negeri praktek korupsi merajalela. Sampai-sampai sebagian punggawa yang dipasrahi untuk memberantasnya terpergok malah ikut terseret permainan laknat itu. Entah terdesak oleh citra yang makin buruk atau karena tidak berdaya disetir penguasa, punggawa yang tersisa melontarkan alasan, keluh kesah, dan sindiran terkait perilaku koruptif. Lembaga yang pernah begitu disegani atas keberanian menyeret koruptor di lingkaran penguasa itu, kini mengerut. Rakyat di negeri itu tengah menanti pengumuman dari punggawa lembaga anti rasuah tentang ada atau tidaknya praktik gratifikasi atas acara pelesiran anak penguasa yang nebeng jet pribadi teman. Akan tetapi, kendati perkara itu sangat simpel ketimbang kebanyakan perkara dugaan korupsi, sudah lebih dari 2 pekan hasil analisisnya tidak kunjung diumumkan. Itu di Konoha. Mari kita lihat di Indonesia yang sepertinya memiliki kondisi yang amat mirip. Survei terbaru tingkat kepercayaan masyarakat yang dirilis Indikator Politik Indonesia kembali menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di posisi paling buncit di antara lembaga-lembaga penegak hukum yang dipercaya. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia 2024 sebesar 3,85, turun daripada skor tahun sebelumnya 3,92 dengan skala 0 sampai 5. Skor tersebut menunjukkan perilaku anti korupsi elemen bangsa telah melonggar alias lebih permisif terhadap praktik-praktik korupsi. Kemudian, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK di tanah air menurut Transparency International stagnan di level skor yang rendah, yakni 34 dari rentang skala 0 sampai 100. Skor 0 paling korup dan 100 paling bersih dari praktik korupsi. IPK Indonesia yang nangkring di peringkat 115 berturut-turut berada di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Indonesia kalah jauh jika dibandingkan dengan Singapura yang masuk 5 besar negara paling bersih dari korupsi di dunia. Reputasi itu bukan tanpa dasar yang kuat. Negeri jiran yang tergolong negara maju tersebut sangat tegas memberantas korupsi. Pekan lalu, Subramanian Iswaran, 62, seorang menteri senior di kabinet pemerintahan Singapura, dijatuhi hukuman 12 bulan penjara oleh pengadilan negara tersebut. Iswaran mengaku bersalah menerima gratifikasi senilai lebih dari 403.000 Singapura dolar atau sekitar 4,8 miliar rupiah saat menjabat. Iswaran yang berasal dari partai penguasa juga terbukti berupaya menghalangi jalannya penyelidikan. Gratifikasi yang diterima Iswaran mencakup tiket Grand Prix Formula 1 sepeda Brompton T-Line
alkohol, dan tumpangan jet pribadi. Iswaran sempat mencoba menghindari potensi hukuman dengan meminta sponsornya menagih biaya tiket pesawat ke Doha kepadanya. Perilaku itu justru dianggap hakim semakin menguatkan bukti ia bersalah melakukan korupsi. Fasilitas-fasilitas yang diterima Iswaran bukan hal asing dalam pemberian atau dugaan pemberian gratifikasi hingga suap di negeri kita. Lili Pintauli saat menjabat Wakil Ketua KPK sempat terseret dugaan penerimaan gratifikasi berupa tiket hingga akomodasi untuk menonton motor GP Mandalika. Kasus itu menguap begitu saja begitu Lili mengundurkan diri dari KPK. Fasilitas tumpangan jet pribadi Iswaran mengingatkan pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarep. Ia ke Amerika Serikat bersama istri dan asistennya dengan menumpang pesawat jet pribadi yang belakangan disebutnya merupakan tebengan dari temannya. Dugaan gratifikasi dalam pemberian fasilitas mewah itu mencuat karena Kaisang merupakan putra Presiden Joko Widodo. Sama halnya dengan kasus di Konoha. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari KPK apakah itu benar gratifikasi atau bukan. Ketika berhadapan pada lingkaran penguasa dan internal, KPK tampak majal. Bila ini terus-menerus terjadi, pemberantasan korupsi di tanah air bagaikan menegakkan benang basah, mustahil terwujud. Masih ada harapan yang bisa publik gantungkan kepada pimpinan KPK periode 2024-2029. Proses seleksi para calon pimpinan atau capim KPK tengah berlangsung. Mereka dihadapkan pada tantangan berat memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Bila tidak sanggup, lebih baik mundur sebelum terpilih. Ya pemirsa, itu tadi adalah editorial Media Indonesia yang kita angkat terkait benang basah anti korupsi. Sebelum kita ulas kembali, kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya pemirsa, kembali di editorial Media Indonesia, dan sebelum kita ulas bersama Bung Abdul Kohar, kita akan sapa dulu koordinator ICW melalui line telepon ada Mas Agus Sunaryanto. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana. Mas Agus, bagaimana Anda melihat ini terkait dengan pemberantasan korupsi hingga sampai titik ini dengan skor Indonesia yang ternyata indeks pemberantasan anti korupsinya ini benar-benar rendah ya, 34 ya Bung Kohar ya, dari 100. Ya, menurut saya memang ini menjadi titik balik pemberantasan korupsi di Indonesia ya. Karena kalau kita melihat ke belakang ketika Pak Jokowi itu diangkat sebagai presiden di 2014, itu dia mewarisi IPK kalau tidak salah di 34. Nah, kemudian saat ini ketika dia mau selesai masa jabatannya, kembali ke 34 lagi. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang tidak ada kemajuan apa-apa gitu ya. Dari pemberantasan korupsi gitu. Bahwa menurut Anda ketidakmajuan ini karena apa, Mas Agus? Ya menurut saya dari sisi Pak Jokowinya sendiri tidak memiliki komitmen tinggi. Jadi dia mungkin hanya bisa memiliki komitmen di awal masa pemerintahnya saja gitu ya. Bahkan IPK-nya dulu sempat sampai di level 40 gitu ya. Tapi ketika di pemerintahan yang kedua, ketika diangkat kan dia langsung bilang bahwa saya tidak akan punya beban lagi gitu. Artinya sebenarnya pemberantasan korupsi itu di masa kepemimpinan yang pertama itu mungkin menjadi beban buat Pak Jokowi gitu. Nah kemudian ketika di pemerintahan yang kedua, ketika banyak organisasi masyarakat sipil, masyarakat Indonesia yang mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, itu justru tidak dijadikan modalitas gitu. Dan sosok Pak Jokowi yang sesungguhnya justru kelihatan di periode kedua gitu ya. Yang di awal pemerintahan yang pertama dia bilang akan memperkuat KPK, malah melemahkan KPK, merevisi undang-undang KPK menjadi undang-undang KPK yang baru, yang itu dalam proses penyusunannya saja tidak melibatkan internal KPK, gitu. Tidak mau menerima masukan dari KPK, gitu. Bahkan Mas banyak Agus, upaya, ya gimana?
Ya, Mas Agus, Anda bilang bahwa dasar dari segala hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi adalah komitmennya harus kuat begitu. Undang-undang sudah ada, aturan ada, sistem ada, lembaga ada. Tapi ya kalau tidak ada komitmen kuat ya buat apa? Nah, jadi bagaimana ini solusinya untuk meningkatkan komitmen ini persoalannya? Pertama tentu komitmen ini kan tidak berdiri sendiri, dia ada dalam lingkaran politik gitu. Orang yang punya integritas, orang yang punya keberanian tapi kemudian tersandera oleh kepentingan politik gitu ya pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah yang paling penting adalah selain komitmen politik tadi, ini komitmennya harus didukung oleh integritas yang kuat gitu. Orang yang punya keberanian yang kuat untuk melawan tekanan, intervensi gitu. Karena kalau kita bicara soal Komisi Pemberantasan Korupsi selama ini kan tekanannya begitu luar biasa sejak berdiri. Bahkan upaya untuk mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibubarkan kan bukan hanya sekali. Pelemahan lewat Mahkamah Konstitusi, maksudnya lewat judicial review dari berbagai kelompok untuk menghilangkan atau mengurangi kewenangan KPK, itu dilakukan belasan kali gitu. Nah itu bisa tetap tetap berdiri sampai saat ini karena pimpinan-pimpinan KPK-nya tetap punya komitmen, punya integritas dan didukung oleh masyarakat di luar gitu. Nah, sehingga ada upaya cicak buaya 1, 2, dan 3 itu tidak berpengaruh apa-apa karena mereka punya komitmen dan didukung oleh masyarakat. Nah sekarang pimpinannya itu kan integritasnya tidak ada, keberaniannya tidak punya gitu ya. Ya akhirnya ketika ada upaya perusakan gitu, bahkan dari dalam gitu, lewat gratifikasi, Ibu Lili tadi sudah disampaikan juga, dan bahkan penetapan tersangka Pak Firly Bahuri, ini kan menunjukkan bahwa ya memang kerusakannya itu dibuat memang skenario-nya dari dalam gitu, dengan menempatkan orang-orang skenario yang dari tidak dalam, memiliki integritas. Mas Agus. Ketika pada akhirnya Anda menyatakan bahwa ini ada skenario dari dalam, pelemahan itu dari dalam, dan situasinya sekarang KPK ada tapi juga lemah. Ini berarti memang sebenarnya apakah ada indikasi yang memang pada akhirnya menuju ke KPK ini akan dibubarkan begitu menurut Anda? Ya, maksud saya gini, skenario dari dalam adalah bagaimana menempatkan dalam proses seleksi itu orang-orang yang tidak memiliki integritas ditaruh di dalam, seperti Ibu Lili, kemudian Pak Firly gitu ya. Nah kemudian apakah kemudian ini didorong akan sampai ke level pembubaran? Menurut saya ini akan menuju ke situ. Kalau kemudian nanti pimpinan yang KPK terpilih, yang saat ini sedang di tangan Presiden ada 10 nama, termasuk 10 calon dewas ini, juga tidak memiliki integritas, menurut saya yang akan minta bubar justru adalah bukan para politisi lagi. Yang minta bubar mungkin nanti akan masyarakat. Karena apa? Karena pimpinannya tidak lagi punya tadi keberanian, integritas. Jadi lebih pada disetir oleh kekuasaan, apalagi di dalam undang-undangnya kan dijelaskan bahwa KPK ini sudah menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Gitu. Ya, Mas Agus, terakhir dari ICW sendiri, misalnya harus memberikan masukan kepada nanti pemerintahan Pak Prabowo selanjutnya, apa yang ingin Anda sarankan kepada beliau? Ya, menurut saya Pak Prabowo harus menunjukkan bahwa tidak boleh menormalisasi terhadap pelemahan pemberantasan korupsi ya. Nah, yang paling mudah sekarang tunjukkan kepada masyarakat bahwa jangan sampai memberikan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto gitu ya. Karena kemarin sudah dihapuskan dalam TAP MPR namanya yang terlibat dalam KKN gitu ya. Nah, ke depan menurut saya ya jangan diberikan gelar pahlawan. Kalau ini sudah menjadikan gelar pahlawan, yang pada titik ini Pak Prabowo nanti sudah pasti tidak kita anggap tidak lagi memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Tidak perlu menunggu 100 hari, tidak perlu menunggu setahun atau 5 tahun masa pemerintahannya. Kalau ketika nanti dilantik belum nggak lama akan memberikan gelar pahlawan, ya saya pikir itu sudah menunjukkan sejauh mana komitmen dari Pak Prabowo terhadap pemberantasan korupsi. Baik, terima kasih Mas Agus Sunaryanto, Koordinator ICW untuk ulasannya bersama Editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu. Nah, Bung Kohar, kita ulas kembali tadi yang disampaikan Mas Agus, ada
sebuah fenomena yang memang KPK ini lemah. Memang selemah itu ya, seburuk itukah begitu perjalanan KPK semakin ke sini seperti yang disampaikan dari judul editorial kali ini, Benang Basah Anti Korupsi? Ada pertautan ya antara pelemahan KPK melalui undang-undang dan indeks persepsi setelah pelemahan itu terjadi. Apa yang bisa kita saksikan? Di mana pertautan itu? Pertama, ketika revisi terjadi, terutama pasal 3 itu yang menyatakan yang tadinya KPK itu adalah lembaga independen. Kemudian direvisi atau diubah menjadi lembaga independen yang masuk dalam rumpun eksekutif. Kata masuk dalam rumpun eksekutif itu berarti bisa dimaknai sebagai subordinasi dari sebuah kekuasaan. Artinya independensinya menjadi hilang, kalau tidak boleh dikatakan mungkin berkurang lebih dari setengah karena nyawanya ada di situ. Nah, yang terjadi kemudian indeks persepsi korupsi yang di 2019 sebelum revisi itu sudah sampai 40 naik. Tadinya 34. Awal Presiden Jokowi memerintah itu bisa menaikkan menjadi 36. Lalu 37, 38, lalu kemudian 40. Nah, di 2019 40, lalu setelah revisi itu langsung turun lagi menjadi 37. Lalu turun lagi menjadi 34 dan sekarang stuck di angka 34. Itu berarti ada korelasi ketika sebuah institusi dilemahkan dalam konteks independensinya, maka pada titik itu pula ada pengaruh dari luar yang sangat kuat yang akhirnya membuat lembaga yang tadinya independen itu menjadi dependen, menjadi tidak independen. Nah, dengan tidak independen ya mustahil ketika ada kasus-kasus yang menyangkut dengan katakanlah kroni, menyangkut dengan teman, menyangkut dengan hal-hal yang mestinya tetap bisa ditindak, menjadi tidak bisa ditindak. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh publik waktu itu, mengapa revisi ini bisa menjadi pintu masuk bagi pelemahan KPK. Dan hari ini publik menyaksikan itu. KPK yang semakin lemah, KPK yang justru kemudian komisionernya sendiri juga menjadi tidak steril dan akhirnya malah tercebur dalam limbah korupsi yang akhirnya seperti ini. Beda dengan Singapura yang pekan lalu baru menghukum, pengadilan di Singapura menghukum Iswaran, mantan menteri senior ya, yang dihukum 12 bulan penjara karena menerima tiket Formula One. Itu kira-kira sama dengan yang menerima tiket untuk menonton MotoGP. Lalu juga mendapatkan hadiah sepeda dengan merek Brompton. Lalu mendapat tumpangan jet pribadi, fasilitas jet pribadi, tumpangan jet pribadi. Itu di Singapura tidak ada ampun. Meskipun dia seorang menteri senior, seorang menteri yang sangat berpengaruh, menteri yang menjadi bagian dari yang berkuasa saat ini, tetapi hukum tetap tegak. Nah, ada analisis mengapa Singapura itu kemudian menjadi sangat bersih. Ya karena mereka ini satu, independensi lembaganya dijaga, pengawasannya ada. Lalu yang tidak kalah penting adalah penegakan hukumnya itu sangat kuat. Komitmen menegakkan hukum itu sangat kuat. Sehingga ya sampai sekarang kita saksikan Singapura itu menjadi negara dengan indeks persepsi yang sangat tinggi dengan skornya 83. Selalu 80 ke atas lah. Dan dia ada di 5 besar, peringkat kelima di seluruh dunia. Bandingkan dengan Indonesia yang peringkat 5-nya di belakang. Tapi di depan 5-nya ada angka 11, peringkat 115 Indonesia itu. Dengan skornya 34. Ya. Ini kan situasi yang sangat menyedihkan. Menyedihkan seperti ini ya, asosiasi benang basah yang tadi menegakkan benang basah. Bung Kohar sampaikan, makna benang basah, Bung Kohar sedikit saja. Asosiasinya seperti apa sih? Gini, benang basah itu kan benang saja, menegakkan benang saja kan sulit. Itu benang kering ya. Menegakkan benang kering sulit, meskipun bisa. Apalagi benang basah, semakin sulit. Itu nyaris mustahil. Nyaris mustahil. Ya, menegakkan benang basah ya sebentar kemudian ya dia ambruk lagi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Mengapa kita menyebutnya bahwa perang melawan korupsi di Indonesia sekarang seperti
menegakkan benang basah. Baik. Dan apakah benang basah ini masih bisa ada cara dan solusi untuk tetap tegak berdiri dan harus optimis? Kita seperti apa ini caranya agar komitmen ini bisa kemudian tumbuh lagi? Kita akan jeda dulu untuk mengulasnya sesaat lagi. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, sebelum kita ulas kembali bersama Bung Abdul Qohar, kita akan terima penelpon dulu yang sudah antri di line editorial pada pagi hari ini. Kita ke Ibu Ong terlebih dahulu dari Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Margareta, Mas Qohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ong, harapan Anda terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Iya, benang basah. Bagaimana mau tegak Mbak Margareta untuk memberantas korupsi? Dulu waktu Presiden Jokowi tahun pertama semangat untuk memberantas korupsi, KPK, lembaga yang kita hormati untuk memberantas korupsi. Kenapa yang di belakang ini? Yaitu benang basahnya melamah, gratifikasi. Lalu Ketua KPK sendiri memberi contoh tidak bagus kepada masyarakat. Baru diangkat sudah mencharter helikopter pergi ke Batu Raja. Belum nanti Ketua Lili menerima gratifikasi. Belum lagi Gufron memberi statement yang tidak bagus, memberi contoh merekrut ke Departemen Pertanian. Belum lagi Firly Bahuri memeras orang berperkara. Loh, undang-undang kan menyatakan bahwa ketua KPK, pegawai KPK tidak boleh menghubungi orang yang berperkara. Lah, ini kan jelas-jelas, Bang Qohar, Mbak Margareta. Sampai hari ini Firly Bahuri hanya ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak ditahan. Lalu kenapa? Pertanyaan Ibu, apakah pemerintahan Jokowi yang akan berakhir tinggal berapa hari tidak menegakkan korupsi, lalu melemahkan KPK di dalam tubuhnya KPK, malah KPK dikerdilkan. Nah, sekarang sudah dibentuk dengan ketua-ketua KPK yang akan baru 1 Desember. Apakah itu tidak nantinya penuh dengan politik? Undang-undang perampasan hak dimiskinkan sampai hari ini belum disahkan. Lalu bagaimana? Ya, jadi ada keresahan dan keprihatinan mendalam ya dari Ibu Ong terkait hal ini ya. Kata Bang Qohar tadi, nomor 5 daripada negara Singapura. Baik. Kan negara besar ini. Karena apa? Penegakan hukum di Indonesia ini belum stabil. Ya, semoga didengar Ibu oleh pemerintah yang menyaksikan editorial. Terima kasih untuk tanggapan. Ya, karena keresahan masyarakat ini juga harusnya tidak diabaikan begitu saja ya Bung Qohar ya. Harus benar-benar menjadi perhatian bersama. Tadi baru dari Ibu Ong dari Jakarta. Kemudian kita ke
Pak Ramadan ya. Coba kita sapa Pak Ramadan. Selamat pagi Pak Ramadan. Betul. Selamat pagi Pak Ramadan. Ramadan Jambi, Merangin. Pak Ramadan dari Jambi, silakan Pak Ramadan, singkat, padat dan jelas Pak. Singkat padat, oke. Selama ini bicara tentang KPK makin hari makin mandul, makin hari makin mandul, makin hari makin mandul. 3 kali Mbak Yana. Maka 3 kali. hari ini 3 kali ya mandulnya, 3 kali. Maka pendapat saya, orang dusun, orang kampung, tata ulang. Jokowi jangan buat surat ke DPR. Karena Jokowi tidak menikmati dari hasil kerjanya itu. Yang menikmati nanti adalah presiden yang baru. Kita tahu Jokowi selalu melemahkan KPK. Jadi kita tidak berharap kepada Jokowi, maka benang basah itu mustahil bisa ditegakkan. Untuk benangnya itu biar kering, Jokowi mohon dengan segala hormat, jangan buat usul ke DPR. Karena yang menikmati nanti Prabowo. Kalau bisa Prabowo saja presiden baru, karena presiden baru yang menjalankan pemerintahan nanti. Dari fakta Mbak Yohana Makohar, calon anggota DPR mengkritik Gufron, malah yang kritik yang dipecat. Jadi persoalan kita ini sangat lengkap. Partai politik kurang mau KPK itu tegar dan berani. Pemerintah kurang mau tegar dan berani. Maka harapan saya tata ulang. Sekali lagi Pak, tata ulang KPK biar rakyat menikmati negeri yang kaya raya ini tidak dikorupsi. Korupsi bukan sesuatu yang aneh lagi di Indonesia ini. Sesuatu yang lazim Mbak Yana. Kasihan lihat masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Apakah masih ada? Oke, baik. Ada Pak Dion. Pak Bion dari Mataram. Selamat pagi Pak Bion. Boleh Pak, boleh singkat saja ya Pak ya, waktu kita terbatas. Silakan Pak Bion. Ya, makasih Mbak Margareta, Mbak Sor, makasih. Jadi begini, kalau singkat hanya 2 kata kan cukup Pak Margareta kan. Jadi begini, bom meteor korupsi menjadi garda revolusioner dalam rangka rakyat memberangus orang-orang KPK yang zalim terhadap penindakan. Persoalannya adalah ketika anak bangsa mencoba mengibarkan bendera perang terhadap korupsi, di sini stakeholder dalam rangka DPR, eksekutif, yudikatif, mereka beradakan solusi terhadap penindakan korupsi yang hebat dalam konteks membombardir pelaku-pelaku korupsi jahat. Nah, masalahnya adalah ketika coba kita mengkaji secara sistematik, profesional, dan lembaga, maka kajian hukum saya dalam legal opinion, kebetulan saya pidana hukum, jadi yang persoalannya adalah pertama, saya sepakat dengan Mas Kohar tadi bahwa undang-undang pidana korupsi yang diamandemen ini tidak lagi memberikan justifikasi yuridis secara hukum bahwa KPK itu tidak independen. Lebih mengarah kepada stempel dan ban plat merah yang menjalankan roda-roda eksekutif dalam rangka zalim terhadap negara. Itu satu. Lalu kedua, selalu Mas Kohar Metro, Mbak Margareta mengungkap tentang segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Nah ini kan menarik sebenarnya. Nah lalu bagaimana rakyat bersikap? Saya minta kepada adik-adik saya mahasiswa, karena kita sudah mendahului proses reformasi ini. New orde baru muncul lebih lagi dalam konteks kezaliman kekuasaan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, kelompok pro demokrasi diberabut dengan sistem otokritik kapital. Oke, baik. Terima kasih Pak Bion. Kami sudah menangkap maksud Pak Bion. Langsung saja Bung Kohar sebelum kita jeda. Bagaimana tadi tentang para penelpon? Ada dua penelpon yang tadi menggarisbawahi terkait dengan undang-undang perampasan aset ini menjadi salah satu hal yang paling krusial ya sebagai pembuktian untuk keseriusan dan komitmen pemerintah. Kunci nyawanya itu dulu kembalikan. Nyawa murahnya KPK itu kembalikan. Apa itu? Independensi. Selama independensi itu belum dikembalikan, undang-undang banyak sekalipun tetap bisa diintervensi. Kenapa? Karena KPK menjadi rumpun eksekutif.
Kalau nyawa KPK, yaitu independensi KPK itu dikembalikan ke undang-undang yang lama, maka pada titik itu kita boleh berharap. Baik, oke, Bung Kohar, harapan seperti apa yang kemudian harus kita letakkan di tengah situasi benang basah yang mungkin mustahil untuk ditegakkan ini? Kita akan jeda dulu, sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia, Bung Kohar, langsung saja. Harapan seperti apa sih yang harus kita letakkan lagi-lagi di tengah situasi KPK yang seperti ini? Ya, kita kan punya DPR baru nih. Kita punya pemerintahan baru. Dan nanti punya komisioner KPK yang baru. Nah, hal-hal baru ini umumnya itu kan menghadirkan energi baru, menghadirkan harapan baru. Nah, semoga saja harapan baru ini bisa terrealisasi, khususnya dengan cara apa? Memperkuat KPK. Janji memperkuat KPK itu harus betul-betul direalisasikan. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mengembalikan tadi. Mengembalikan muruahnya KPK, yaitu apa? Independensi. Independensi kelembagaan KPK. Dia bukan lagi menjadi rumpun eksekutif, dia menjadi lembaga yang memang betul-betul independen. Nah, berikutnya adalah ya KPK harus betul-betul merumuskan bagaimana strategi supaya Indonesia ini menjadi negara yang bersih, menjadi negara yang bebas dari korupsi, menjadi negara yang katakanlah skornya indeks persepsi korupsi itu setiap tahun naik, bukan malah anjlok, bukan malah kembali ke titik mula, bukan. Nah, yang diharapkan adalah semakin bersih dengan cara ya membersihkan benalu-benalu, membersihkan parasit-parasit, membersihkan hal-hal yang menyebabkan orang itu kemudian nyaman berkorupsi. Orang itu kemudian terbiasa untuk berkorupsi. Kan kalau kita pakai rumusnya seorang profesor Amerika Robert Klinghardt itu kan korupsi itu kan sama dengan D plus M minus A. D-nya itu adalah diskresi, M-nya itu adalah monopoli, dan minus A-nya itu adalah akuntabilitas. Ketika diskresi sangat besar, ketika monopoli itu menumpuk pada sekelompok orang, ditambah dengan diskresi yang sangat kuat, dan sudah begitu tidak ada lagi akuntabilitas, maka sudah pasti itulah korupsi. Dan ya, power tends to corrupt, kata Lord Acton kan. Absolute power corrupt absolutely gitu. Jadi ketika kekuasaan itu punya tendensi untuk korup, ya maka jauhkanlah lembaga yang perang melawan korupsi ini dari kekuasaan. Ya dengan cara berikan independensi mereka. Siapa yang mau, siapa yang bisa menjauhkan lembaga anti rasuah dari kekuasaan? Ya pemerintah. Pemerintah itu sendiri. Negara, tadi saya katakan ada DPR. Kan undang-undang dibahas oleh pemerintah dan DPR. Maksudnya kadang itu lingkaran yang saling bersekutu gitu. Iya kan ada aktivis sipil sosial yang harus memberikan tekanan terus-menerus kepada kekuasaan, kepada negara. Kalau tidak ada partai oposisi, ya rakyat yang kemudian menjalankan fungsi-fungsi oposisi itu. Itu yang harus betul-betul ditegakkan sehingga kita ini tidak dilanda tingkat frustasi yang akut gitu ya. Iya. Ketika kita melihat kok setiap hari ada korupsi, setiap hari orang ditangkapi gitu. Kira-kira seperti itu. Ujung-ujungnya rakyat yang harus kemudian membersihkan sampah-sampah dari dampak para elit ataupun para penegak hukum yang tidak punya komitmen sama sekali, Bung Kohar. Kasihan sekali rakyat kita menyaksikan begini. Mosok iya sih dari tahun ke tahun kita harus selalu berkaca pada tesisnya Profesor Sumitro Joya Hadikusumo, bapaknya Prabowo yang mengatakan bahwa anggaran negara itu bocor 30%. Sampai sekarang itu masih diyakini bahwa tingkat kebocoran juga masih 30%. Bayangkan kalau 3.600 yang bocor 30% itu kan berarti hampir 1.000 triliun. Itu luar biasa. Ini sebuah angka yang sangat besar. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bung Kohar untuk ulasannya dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan pemirsa, semakin lemahnya lembaga anti rasuah, ditakutkan memang pemberantasan korupsi di negeri ini akan sulit diwujudkan. Namun masih ada harapan pada pimpinan KPK periode 2024-2029 di mana proses seleksi sedang berjalan saat ini. Mereka harus siap untuk menghadapi tantangan besar yakni memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Jika tidak mampu, lebih baik mundur sebelum terpilih. Demikian editorial Media Indonesia, saya Yohana Margareta. Undur diri sesaat lagi. Selamat pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.